Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Sistem Informasi Manajemen, yakni tentang media telekomunikasi. Nah, saya Ainun Nazatul Aulia dari Teknik Elektro kelas B. Apa sih media telekomunikasi, medianya apa saja sih, terus juga cara kerjanya itu bagaimana sih? Nah, kita ulas pada presentasi kali ini. Nah, mungkin sebelum kita ke medianya, harus kita ketahui pengertian dari telekomunikasi itu sendiri. Nah, telekomunikasi berasal dari kata tele yang artinya jauh, dan komunikasi yang berarti suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, gagasan, dan lain-lain dari satu pihak ke pihak lain. Nah, telekomunikasi ini teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, yang sekarang banyak kita gunakan ya, seperti contoh gambar ini, mungkin ada handphone, terus televisi, terus juga telepon rumah, radio, terus juga koran, HT, smartphone, dan banyak lagi ya tentunya yang kita pakai. Nah, gimana sih cara kerjanya? Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, mungkin sebelum ke jenisnya kita harus tahu komponen dasar ya. Komponen dasar dari telekomunikasi yakni yang pertama ya, ada informasi ya. Nah, informasi ini merupakan data yang dikirim ataupun diterima, seperti mungkin suara, gambar, file, dan tulisan. Jadi data yang dikirim ya, informasi ini yang dimaksud dalam informasi. Yang kedua ada pengirim. Pengirim ini mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim ya. Jadi dari informasi diubah menjadi sinyal listrik ya oleh pengirim ini yang dikirim ke media transmisi. Nah, ini di media transmisi mungkin kita bahas lebih mengerucut nanti ya jenisnya. Mungkin alat ini berfungsi mengirimkan dari pengirim kepada penerima ya. Dalam jarak jauh, mungkin sinyal pengirim diubah lagi atau dimodulasi dengan gelombang radio ya, kemudian diubah menjadi gelombang elektromagnetik dan dipancarkan dengan alat bernama antena ya, yang sering kita jumpai di sehari-hari ya, agar mungkin dapat terkirim dari jarak jauh dipancarkan ya. Yang terakhir yakni komponen dasar yakni penerima. Penerima ini ya menerima sinyal elektromagnetik ya, yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal ini diubah ke dalam informasi asli sesuai dari pengirim tersebut. Jadi informasi ini sangat berkaitan ya ke penerima, jadi bisa dilihat ataupun didengar dengan baik. Nah, baik, kita mulai membahas tentang jenis-jenis media transmisi. Media transmisi yang pertama yakni ada teknologi kabel ya. Nah, teknologi kabel ini media dengan pesan mengalir melalui media fisik seperti ini ya, kabel ya. Jadi masih memakai kabel. Yang pertama ada kabel koaksial, yang kedua ada kabel fiber optik, dan ketiga ada kabel twisted pair. Nah, ini contoh dari gambar kabel koaksial ya. Nah, ini fungsinya sebagai media penghubung untuk mengalirkan transmisi data dari komputer satu menuju komputer lain. Nah, untuk hal kecepatan transmisi data, kabel ini mempunyai kecepatan yang lumayan baik ya. Saya kira kabel ini pun mempunyai nama lain ya, yang bisa kita kenal dengan kabel BNC atau Bayonet Nauru Connector. Nah, ini ada beberapa komponen dari kabel koaksial, bisa dilihat sendiri. Ini ada outside sheet atau jaket,
kedua terus ada lapisan ini, lapisan conducting shield, terus insulting layer, dan center conductor. Nah, ini yang bisa kita lihat kabel sosial ini pada kabel TV ya yang berantena. Yang kedua ada kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik ini biasanya digunakan dalam jaringan internet dengan skala yang besar ya. Media transmisi dengan kabel ini menggunakan kabel memiliki kecepatan lebih dari 100 Mbps ya. Jadi sangat digunakan ya dalam keuntungan internet ya. Ya, komponen-komponennya pun bisa dilihat dalam kabel ini, yakni ada outer jacket, terus juga yang lapisan strake member, terus ada coating yang warna putih ini, terus yang biru ada cladding, dan yang tengah adalah core. Nah, yang terakhir yakni kabel twisted pair. Nah, twisted yang diputar ya di kabel ini merupakan kabel jaringan yang mana pada bagian dalamnya terdiri dari kabel-kabel berpasangan ya. Ini bisa dilihat dalam gambar, kabel ini berpasangan. Kabel ini mempunyai cara kerja yang sama seperti kabel sosial, yaitu dengan cara mengantarkan arus ataupun sinyal listrik yang berasal dari suatu sumber ke tujuannya. Ini komponennya bisa dilihat, yakni ada jacket, terus braided or foil shield, jadi foil shield, ada foil shield yang abu-abu ini, dan twisted pair, kabel yang disilangkan ya, di twist. Nah, yang kedua ada jenis teknologi radio ya, telekomunikasi jenis teknologi radio. Nah, teknologi radio ini menggunakan gelombang radio sebagaimana sarana untuk membawa informasi seperti suara dengan mengatur secara sistematis sifat-sifat energi gelombang elektromagnetik yang ditransmisikan melalui ruang angkasa seperti amplitude, frekuensi, fase, atau lebar pulsa ya. Nah, ini salah satu teknologi komunikasi yang menggunakan gelombang radio sebagai sarana membawa informasi. Nah, sistem komunikasi ini banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus juga ini ada elemen dasar dari teknologi radio. Yang pertama ada source of information atau sumber informasi ya, sumber informasi. Terus yang dikirimkan ke transmitter. Transmitter ini pemancar ya, pemancar. Nah, mungkin di beberapa lokasi di luar angkasa atau di satelit yang berfungsi mengubah sinyal pesan yang dihasilkan oleh sumber informasi ke dalam bentuk yang sesuai untuk dikirimkan ya melalui saluran ataupun media yang dikirim ke channel atau saluran itu tadi ya. Jelas fungsinya untuk membawa sinyal pesan dan mungkin mengirimkannya kepada receiver ya, dan perangkat lainnya yang ada di beberapa lokasi ya, dikirim ke receiver ini, yakni receiver itu ya penerima ya berfungsi mengoperasikan ya sinyal yang diterima sehingga menghasilkan perkiraan sinyal pesan asli atau pengguna informasi ya, jadi ditampilkan di receiver. Dan yang terakhir yakni user of information atau pengguna informasi ya. Jadi ini ada contoh gambar dari pemancar sinyal tadi dari gelombang elektromagnetik atau biasa yang kita temui radio. Ya, yang ketiga ada teknologi VSIT. VSIT itu apa sih? VSIT yakni merupakan singkatan ya. Ini VSIT ini ya singkatannya Very Small Apparature Terminal. Nah, ini merupakan stasiun penerima sinyal ya dari satelit yang menggunakan antena yang berfungsi untuk menerima dan mengirim data ke satelit ya. Bisa dilihat contoh gambar ini.
kita amati dulu gambar ini. Cara kerjanya pun bukan hal yang asing ya bagi kita ya, khususnya bagi masyarakat yang mempunyai TV satelit atau yang sekarang banyak yang digunakan TV yang berlangganan ya. Nah, yang mungkin umumnya perangkat ini disediakan oleh operator TV berlangganan ya, dan dipasang di rumah. Nah, cara kerja secara umum adalah yang pertama mungkin informasi yang akan terkirim harus melalui hub ya, yang selanjutnya ditransmisikan melalui VSAT di bumi menuju ke satelit. Jadi ini ditransmisikan ke satelit. Nah, nantinya satelit ini bekerja sebagai repeater frekuensi. Di informasi yang diterima tersebut akan dikuatkan kembali ya, lalu dikirim kembali menggunakan frekuensi yang lebih tinggi, dikembalikan lagi. Jadi setelah mengirim langsung dikembalikan lagi dengan frekuensi yang lebih tinggi atau transmisi. Nah, pasca di transmisi informasi tersebut, hub yang ada di bumi akan melakukan pengontrolan kepada seluruh operasi dari jaringan telekomunikasi tersebut. Nah, ini bisa kita lihat dari contoh gambar ini ya. Ada komponen VSAT, yakni home station, terus berfungsi sebagai pengontrol operasi jaringan telekomunikasi. Terus juga ada remote station, ini juga ada router, terus penggunanya ini layanan yang penyedia internet, terus juga yang bisa kita pakai smartphone dan laptop mungkin. Nah, ini pakai radio frekuensi transmitter ya, itu routernya. Lanjut, yang terakhir yakni jenis prosesor telekomunikasi. Nah, jenis ini apa sih prosesor telekomunikasi? Yakni piranti yang bertindak untuk melewatkan data atau informasi ke media transmisi atau menerima informasi dari media transmisi. Jadi sebuah alat ya, atau piranti ya. Ini ada contoh gambar satu, ini modem ya, terus juga ada prosesor antar jaringan ya, yang ini gambar nomor 2. Terus ada multiplexer, gambar contoh nomor 3. Ini adalah termasuk dari prosesor telekomunikasi. Nah, modem ini kenapa kok masuk dalam prosesor telekomunikasi? Nah, ini yang paling umum ya, kita sering ketemui. Mereka mengubah sinyal digital dari komputer atau terminal transmisi di salah satu ujung sambungan komunikasi menjadi frekuensi analog ya, yang dapat dikirim melalui suara saluran telepon biasa. Nah, ini modem yang biasa dipakai untuk kita sehari-hari ya, di laptop. Yang kedua ada prosesor antar jaringan ya. Jadi jaringan telekomunikasi ini saling berhubungan oleh prosesor komunikasi tujuan khusus yang disebut dengan prosesor internetwork, seperti saklar, router, hub, gateway. Nah, tadi masuk di dalam prosesor antar jaringan ini ya, yang membuat koneksi antara sirkuit telekomunikasi dalam jaringan ya. Jadi prosesor antar jaringan. Yang terakhir yakni ada multiplexer. Nah, multiplexer ini prosesor komunikasi yang memungkinkan suatu saluran komunikasi membawa transmisi data secara simultan ya dari banyak terminal. Nah, mungkin proses ini dilakukan dengan dua cara dasar ya, yakni dengan multiplexing divisi frekuensi atau FDM, dan juga multiplexing divisi waktu DDM ya. Saya kira itu presentasi dari saya tentang media telekomunikasi ya. Jika ada salah atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.